Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang di tangannya lah segala kekuatan dan kekuasaan. Ilahul Wahid, ilah yang satu, tidak ada ilah selainnya, yang hanya kepadanya saja seorang makhluk bernama manusia untuk tunduk, patuh, pasrah, menyerah diri dengan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dan bagaimanapun bentuknya. Sholawat teriring salam atas Rasul yang mulia, utusan akhir zaman, uswatun hasanah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya yang telah menorehkan sejarah emas dalam pentas sejarah peradaban umat manusia, sehingga atas keridhaan Allah dalam mentaati dan Rasulnya menjadikan Allah pun ridho terhadapnya, sehingga dikatakan radhiyallahu anhum. Juga kepada para tabi'in, para alam ulama, dan juga kepada seluruh umatnya yang setia dan istiqomah dalam menghidupkan sunnahnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Id yang dimuliakan hari ini seluruh umat Islam merayakan Idul Adha, hari raya kurban, yang sehari sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah jutaan kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan rukun haji yang tidak akan sah hajinya jika tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Sebagaimana hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Saat wukuf kemarin, jutaan kaum muslimin berkumpul di padang Arafah, di mana tidak ada satu ajaran selain dinul Islam yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu dalam satu tempat, dalam satu waktu, dan memakai pakaian ihram yang sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar. Dan hari ini pula 1 miliar lebih manusia berdiri sholat menghadap satu arah kiblat yang sama dari berbagai tempat di muka bumi ini, dan memenuhi langit dengan takbir, tahmid, dan tahlil yang sama. Kemudian setelah itu kita akan menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kurban kita, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan terus mengumandangkan takbir sampai selesainya itu kepada sampai hari tasrik. Betapa mulia ibadah kurban ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Majmu' Fatawa ketika menafsirkan surat kedua dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah, menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadu, menyadari bahwa ia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya akan perintahnya serta keutamaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu penting ibadah kurban. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudafi fala yaqrabana musolana. Siapa saja yang memiliki kelapangan kemudian tidak berkurban, maka orang itu janganlah mendekat kepada musola kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan Al-Hakim.
Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah sama-sama kita resapi hikmah dari Idul Adha secara benar, supaya kita tidak terjebak kepada perayaan yang sebatas seremonial saja, yang berdampak. Tidak ada hikmah yang bisa kita pahami dan kita jalankan setelah kita melaksanakan Idul Adha. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha juga memberikan sebuah pesan, menapaktilasi kembali kisah manusia agung Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail, dan Bunda Hajar. Sosok keluarga yang mengedepankan ketaatan di atas segalanya, hatta harus mengorbankan sesuatu yang menjadi permata hatinya, buah cinta dalam hidupnya, bahkan boleh jadi menjadi sebutan dalam setiap helaan napasnya. Bagaimana tidak, 100 tahun Ibrahim alaihissalam memohon agar mendapat keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya di dalam ayat yang kita bacakan ini. Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Ini memberikan ibrah kepada kita begitu pentingnya dalam pandangan Nabiullah Ibrahim, generasi yang akan mewarisi perjuangan dalam rangka menegakkan tauhidullah, sebagai generasi yang akan mengestafetakan perjuangan untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah. Rasulullah SAW bersabda, an yata'allamal akhir halakan nas. Artinya, tidak henti-hentinya umatku atau umat Islam dalam kebaikan, selama tetap hidup seperti golongan yang awal, yaitu orang tua, sehingga golongan yang akhir, yaitu pemuda, belajar kepada generasi awal. Dan ketika telah mati golongan yang awal, belum sempat golongan akhir belajar, maka rusaklah manusia tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mentelaah sabda Nabi yang mengisyaratkan peringatan kepada umatnya, hendaknya kita menyadari betapa pentingnya kaderisasi di dalam umat. Mau tidak mau, anak-anak kita lah yang akhirnya memegang kendali bahtera perjuangan ini dan melawan keterpaan badai fitnah dan cobaan yang luar biasa di zaman akhir ini. Kefahaman yang utuh, tidak parsial, tentunya menjadi modal utama dalam membina dan menyiapkan generasi muda kita nantinya. Hal itu tentunya dapat kita realisasikan dengan dukungan segala komponen di dalam umat tersebut. Beberapa yang terpenting ada termasuk orang tua, para pendakwah, para pengurus dan segala sektor, dan pada umumnya kepada seluruh warga umat Islam. Sebagai orang tua yang memegang kendali penuh atas pendidikan yang diberikan kepada anaknya, tentunya sangatlah penting mengetahui apa yang harus dilakukan. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada. Dalam mentelata perkataan Ibrahim alaihissalam tadi, kita tahu bahwa beliau begitu peduli tentang akidah anaknya dan mengajak anaknya untuk berpikir tentang hal yang esensial di dalam hidupnya, memberikan ajaran tentang tauhidullah dan mengajarkan kewajiban kepada kita sebagai makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan Allah, 100 tahun penantian seorang anak, kini Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim di usia yang senja. Ia diberi nama Ismail, Isma yang artinya mendengar, El dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan ataupun Rabb dalam bahasa Indonesia. Ismail artinya Allah mendengar doanya Ibrahim. Baru saja menikmati kebahagiaan dengan kelahiran putranya Ismail, lalu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membawa dan menempatkan istri dan anaknya di dekat Baitullah. Hal ini sebagaimana Allah di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami,
Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan menganugerahi mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim surat ke-37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat pertama kali dibawa Ibrahim alaihissalam dari Kan'an menuju lembah yang gersang, sungguh Siti Hajar penuh dengan ketakutan. Pasalnya suku Amalikah yang suka berkemah saja. Setelah beberapa hari mungkin di sana, lembah tersebut lantaran susah mendapat air dan makanan ternak. Saat tiba di lembah tersebut, tampak sekali kegelisahan, kebingungan, dan ketakutan Siti Hajar. Dan Ibrahim alaihissalam sangat memahaminya. Dengan suara yang lemah lembut, Nabi Ibrahim bertutur, "Janganlah takut wahai Bunda Ismail. Saat ini kau berdiri di tanah Allah yang diberkahi. Yakinlah kepada Allah." Setelah sehari semalam Ibrahim alaihissalam menemani Hajar dan Ismail, Ibrahim pun pamit ingin pulang ke negerinya, yaitu Kan'an. Usai bersiap, ia memandangi wajah Siti Hajar lalu berkata, "Aku akan meninggalkan kamu beserta putramu dalam pengawasan Allah. Aku berharap bisa kembali lagi secepatnya ke sini, insya Allah." Setelah terjadi dialog dan akhirnya Siti Hajar memahami apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah Allah, maka ia menerima dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Dengan nada tegas, Siti Hajar mengatakan saat Ibrahim alaihissalam ingin menaiki kendaraannya, "Jika memang itu perintahnya, aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami." Setelah kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar mulai memasuki kehidupan yang berbeda, yang hanya ditemani oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keesokan paginya, Siti Hajar terbangun karena tangis kerasnya bayinya. Hajar pun mulai panik dan bingung karena bayinya sangat lapar dan dahaga. Ia mengambil kantong air, namun ternyata isinya sudah habis. Ia mulai mencari ke sekeliling tempat bermukim. Dia pergi menuju Bukit Safa, berharap ada sekelompok kafilah di sana, namun ternyata tidak ada. Dilihatnya kilauan air di lereng Bukit Marwa, dikejarnya, namun ternyata tidak ada juga di sana. Ia melihat pula Bukit Safa ada air, ditatanginya lembah bukit tersebut, ternyata hanya sebuah fata morgana. Meski sengatan matahari yang membakar wajahnya dan hamparan pasir membuat telapak kakinya berdarah, ia berbolak-balik antara Safa dan Marwa hingga 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal dahulu masa kecil dan remajanya di Mesir, ia dapat menikmati air yang jernih dan segar, matahari yang cerah dan angin bertiup lembut. Menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara ladang dan kebun yang indah dihembus udara yang segar. Kini ia ditakdirkan mengalami derita kesendirian, keterasingan. Ia dipaksa merasakan keganasan dan kegersangan hamparan Sahara, seorang diri yang hanya ditemani oleh Ismail, bayi mungil yang masih kecil. Di tengah harap dan putus asa, ia kembali menemui bayinya ketika dekat dengan anaknya, dan ia tersentak kaget bercampur bahagia melihat air yang mengalir di bawah kaki bayinya. Air itu muncul bekas hentakan kaki bayinya saat menangis. Ia pun mencidukkan air tersebut dengan tangannya dan memberi minumnya, dan ia pun berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam," maka berkumpulah mata air itu. Kemudian kita kenal dengan nama sumur Zam-zam yang mengalir dan dapat dinikmati oleh jutaan kaum muslimin hingga saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, pelajaran ini pula yang dapat kita ambil. Siti Hajar sebagai pendamping Ibrahim alaihissalam
dan juga sebagai ibu bagi Ismail. Memiliki kesamaan visi dalam proses kaderisasi. Ia sebagai sosok ibu yang penyayang, tapi sayangnya kepada anak tak mengalahkan dirinya untuk taat kepada suaminya, yang notabene-nya adalah melaksanakan perintah daripada Allah untuk meninggalkan Mesir dan mau tinggal di padang Sahara yang gersang dan tandus yang tak ada kehidupan di sana. Kalau boleh memilih, atau kalau saja kasih sayang Hajar mengalahkan ketaatan ia kepada Allah, pastilah ia akan tetap untuk memilih tinggal di Mesir, negeri yang hijau, subur dan makmur. Di sini dapat kita lihat dari buah pembinaan Ibrahim kepada Hajar. Hajar menjadi sosok wanita yang taat kepada suaminya dalam rangka merenggut cinta dan keridhaan Allah sebagai pencipta yang sejati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala Ismail, sang generasi pelanjut yang telah lama dinantikan, telah mencapai umur yang sanggup, membantu dan berusaha bersama ayahnya, umur yang sudah bisa diajak bertukar pikiran untuk mencari penyelesaian problem yang ada, umur di mana Ismail telah menampakkan tanda-tanda kesolehannya, umur yang sangat menyenangkan untuk diajak di jalan bersama, yang oleh Al-Quran disebut dengan ma'usaya. Maka datanglah ujian keimanan berikutnya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang tunggal, harapan satu-satunya yang menjadi pelanjut risalah perjuangannya. Cinta orang tua kepada anak, harapan pemimpin kepada pelajar pelinjut dalam perjuangan, dan rasa belas kasih seorang hamba dihadapkan dibenturkan dengan ketaatan dan kepasrahan kepada kehendak dan perintah Allah yang maha kuasa. Nabiullah Ibrahim menyadari bahwa hidup ini harus selalu dalam lingkaran ketaatan kepada Allah yang maha kuasa, maha kasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketaatan kepada Allah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Apapun pengorbanan yang diminta, apapun resiko yang harus ditanggung, perintah Allah itulah yang terbaik. Perintah Allah itulah yang harus didahulukan dan ditaati. Bahkan sampai pada tingkat di mana perintah itu dalam pandangan kita terlihat seperti sesuatu yang tidak wajar, tidak masuk akal, bahkan tidak manusiawi. Harus dan wajiblah kita sebagai seorang yang mengaku beriman dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Menyadari akan hal itu, Nabi Ibrahim pun menajamkan akidah dan keyakinannya untuk mewujudkan perintah itu. Beliau kemudian menyampaikan perintah Allah tersebut kepada putranya Ismail alaihissalam. Di luar dugaan, beliau mendapatkan jawaban yang respon yang luar biasa tatkala dia mengatakan kepada putranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu ma'usaya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Maka kemukakanlah bagaimana menurut pendapatmu. Dengan tegas, sopan dan penuh keyakinan kepada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihissalam menampakkan bukti kesolehannya dengan mengatakan, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Rabb kepada ayah. Insya Allah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawaban yang dilontarkan oleh Ismail adalah gambaran keberhasilan sebuah proses pendidikan, keberhasilan proses kaderisasi, yaitu pendidikan akidah dalam membentuk kader muwahhid, sebuah pendidikan yang telah dilakoni dengan gemilang oleh Nabiullah Ibrahim dengan keluarga beliau. Pendidikan tauhid ini menjadikan Ismail mampu menjalankan perintah Allah hingga dengan resiko pengorbanan nyawa pun.
keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi bagi Ismail untuk menerima perintah Allah yang sangat berat itu disebabkan karena keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan dalam jiwa dan raganya. If'al ma tu'marun satajidu minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, walaupun itu harus menyembelih aku. Niscaya engkau mendapati aku orang yang sabar. If'al ma tu'maru satajiduna minas sabirin. Ungkapan kader muda yang hanya baru beberapa tahun saja sanggup mengorbankan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah. If'al ma tu'marun satajiduni minas sabirin. Ungkapan seorang kader muwahhid yang tak memilih dan memilah pekerjaan dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'maru satajidu minas sabirin. Ungkapan yang semestinya keluar dari mulut-mulut keturunan kita, anak-anak kita yang sanggup memikul beban amanah ini, beban untuk li'ila'i kalimatillah, beban untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. If'al ma tu'maru satajidu minas sabirin. Ungkapan yang mestinya keluar dari lisan-lisan kita ketika kepemimpinan kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang boleh jadi dalam pandangan kita tidak logis, tidak manusiawi, dan segala macam alasan yang pada hakikatnya adalah hanya egoisme kita saja. Na'udzubillah min zalik. Mana buah dari akidah yang selama ini kita pahami? Mana tauhidullah yang selama ini kita sering kaji? Jika ujung dari tindakan, ucapan dan segalanya mengindikasikan kita menjadi orang yang sulit diatur, belum lagi nyawa yang harus dikorbankan, ego pun ternyata kita berat melawan hal yang demikian. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang berbahagia. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik dan mengkader anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat saja. Hal itu merupakan pekerjaan berat, butuh waktu yang panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya dalam segala hal. Peragaan inilah yang selalu ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail sehingga terpatri di dalam jiwanya. Mari kita tanya diri kita, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mendoakan mereka setelah sholat akan menjadi anak-anak yang soleh? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari lingkungan yang rusak ini? Kehidupan yang saat ini yang dibanjari oleh ilmu informasi, pornografi, entertainment, godaan dunia yang melalaikan berbagai macam bentuk kemaksiatan, sungguh merupakan tantangan yang sangat berat. Kita dikepung dengan gaya hidup hedonisme yang mengejar kenikmatan dunia dengan segala cara. Jika kita tidak sungguh-sungguh menyelamatkan anak dan keluarga kita, bisa kita jadi terseret dalam arus global ini. Akhirnya dengan kerendahan hati dan harapan yang penuh kepada Allah, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin dan mampu menjaga diri kita, istri kita, dan anak-anak kita sehingga jangan sampai menjadi timbulnya fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan dekat mengabulkan doa. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin, wahtalana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wan nazina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan.
Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi. Allahumma mati'na bi asma'ina jannataka, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa absarina wa quwatina ma ahyaitana waj'alhu warasana minna waj'alhu sa'rana ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbaraha minna, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit anna man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan dijadikan ia warisan bagi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan cinta dunia ini menjadi cita-cita terbesar dari puncak ilmu kami, dan janganlah jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi yanfa, wa minal qalbi la yahsha, wa minal latini la tasba, wa min du'ai la yasma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang khusyuk dan yang tak pernah merasa puas, serta hati dari doa yang tak didengar. Allahumma ja'alhum ruran wa sa'yan maskuran wa zanban maghfuran wa tijaratan lan taburu hamman baddan. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji menjadi haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, pandangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.